Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Siti Maryam Munjiat, yang sudah selantiasa membimbing kita dalam pembelajaran Hadis Tarbawi. Baik, langsung saja kami dari kelompok 11 akan membahas tentang lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. Yang pertama ada pengaruh lingkungan keluarga, kedua pengaruh lingkungan teman, dan yang ketiga pengaruh setan. Saya Siti Zulaiha akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Sebelumnya, lingkungan sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia atau peserta didik, baik berupa manusia atau non-manusia. Misalnya yaitu tumbuhan, hewan, laut, air, udara, dan lain sebagainya. Atau bahkan sesuatu yang berada di luar diri manusia dan keberadaannya itu tidak nyata atau gaib, tapi informasinya itu dijelaskan dalam kitabullah. Keberadaan mereka itu pasti, yaitu mereka adalah golongan jin dan malaikat. Baik, langsung saja, yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Komponen utama dalam sebuah keluarga yaitu kedua orang tua. Orang tualah yang memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan seorang anak, karena merekalah yang pertama kali bergaul dengan anaknya, sering berkomunikasi dengan anaknya, kemudian memberikan waktu luang. Apalagi ketika seorang anak itu masih kecil, pasti orang tua selalu mendampinginya dan juga memberinya pendidikan. Makanya tidak heran kalau orang tualah yang berperan penting dalam keluarga. Keberadaan orang tua itu sangat penting bagi pendidikan seorang anak, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi kamathalil tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jad'a thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an fitratullahi lati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang anak Adam melainkan dilahirkan atas fitrah, yaitu Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi, bagaikan seekor binatang yang melahirkan seekor anak. Bagaimana pendapatmu? Apakah didapati kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah atau agama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis di atas menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa statusnya bersih, suci, dan Islam, baik anak seorang muslim ataupun anak seorang non-muslim. Kemudian orang tuanya lah yang memelihara dan memperkuat keislamannya, atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim, yaitu beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini memperkuat pandangan bahwa orang tua merupakan pengaruh yang paling dominan dalam membentuk kepribadian seorang anak dibandingkan dengan faktor-faktor lain dalam pendidikan, karena orang tua merupakan tempat yang utama dan yang pertama bagi seorang anak mengenal kehidupannya. Keberadaan orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan pendidikan seorang anak. Orang tua akan mengajarkan segala hal yang belum diketahui anaknya. Ia akan mengajarkan tentang agamanya, mengajarkan cara bersikap, kemudian menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Tapi tidak menafikan kemungkinan bahwa anggota keluarga lain juga
ikut berperan penting dalam perkembangan kepribadian seorang anak, seperti saudara, kakek, ataupun yang lainnya. Karena mereka berada dalam satu rumah, dan pastinya mereka sering berkomunikasi dan juga meluangkan waktu bersama untuk menjawab atau membahas hal-hal yang memang ingin diketahui seorang anak. Peluang yang besar bagi orang tua dan juga keluarga dalam perkembangan kepribadian seorang anak hendaknya dimanfaatkan secara maksimal. Orang tua dan keluarga harus mengajarkan pendidikan dengan sungguh-sungguh dan juga secara kondusif terhadap anak. Apabila orang tua dan keluarga tidak melakukan pendidikan atau tidak melakukan pendidikan dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya nanti seorang anak tidak akan berkembang sesuai harapan orang tua. Maka hendaklah orang tua dan keluarga juga membimbing anak menjadi manusia yang berguna, mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang baik dan benar, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, dan mengetahui dan menggali potensi-potensi yang dimiliki anak tersebut, supaya nantinya seorang anak itu bisa berkembang di kehidupannya dan bermanfaat bagi orang lain, dan dia juga berakhlak mulia. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut ke pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh teman dalam lingkungan pendidikan. Terdapat hadis yang berbunyi, An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisi sholihi wal jalisi sawi kama salil sahibil miski wa karihil haddalila illa ya'damu kamil sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddadi yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu riha khabithah. Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk bagaikan pemilik minyak wangi. Kamu dapat menikmati minyak wangi dengan cara membeli kepadanya atau minimal mencium aromanya yang harum. Sementara itu, terhadap orang yang pandai besi, mungkin badan atau pakaianmu terbakar, atau kamu mencium bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membahas tentang teman, siapa sih yang tidak membutuhkan seorang teman? Semua manusia membutuhkan adanya teman, baik itu anak-anak, orang tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu orang soleh maupun orang yang durhaka. Semua manusia membutuhkan adanya teman. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan seseorang untuk bersosialisasi. Akan tetapi, sebaiknya kita berhati-hati dalam memilih teman. Karena terkadang teman dapat membawa kita ke jalan yang baik namun ada juga teman yang membawa kita ke jalan yang buruk. Seperti dijelaskan dalam hadis tadi, bahwa contohnya jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, tanpa kita memakai minyak wangi tersebut, tetapi kita hanya duduk bersamanya, maka badan kita akan ikutan wangi, karena kita ada di sekitar orang-orang yang memakai minyak wangi tersebut. Tetapi jika kita berteman dengan orang yang pandai besi, mungkin pakaianmu akan ikut terbakar. Namun, jika kamu berteman dengan orang yang pandai besi, tanpa kamu memegang besi tersebut, mungkin pakaianmu akan ikut terbakar karena kamu berada di dekat api tersebut. Atau mungkin badan kamu akan tercium bau yang tidak sedap dari api tersebut.
Maka dari itu, pilihlah teman yang benar-benar membawa kita ke jalan kebaikan. Kita tidak diwajibkan harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita boleh berteman dengan orang-orang yang suka tongkrongan, orang-orang yang suka minum, orang-orang yang suka motor-motoran di jalan. Kita boleh berteman dengan orang tersebut, tetapi kita harus pandai menjaga diri. Kita harus menolak setiap ajakan yang tidak baik. Bahkan, kita diwajibkan untuk mengajak orang tersebut kembali ke jalan yang benar, seperti mengajak sholat berjamaah di masjid, mengajak membaca Al-Quran, mengajak bersedekah, agar orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Stira di sini akan menjelaskan tentang pengaruh setan dalam lingkungan pendidikan perspektif hadis. Kita lihat dulu apa itu setan. Setan adalah makhluk gaib. Keberadaannya ditegaskan oleh Al-Quran, namun wujudnya tidak dapat dilihat oleh manusia, rupanya dan fisiknya. Namun ia sangat banyak mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Sehubungan dengan terdapat hadis atasnya sebagai berikut. An Iyad bin Jamil al-Mujasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu amrun fi amrikum ma ja'alakum mimma alamni bi hadza wa innahu qala wa inni khalaqna ibadi hufa'ah kulluhum wa innahum atahum sayyatini fa ajbalahum an dinihim wa haramat alaihi ma halaltum alahum amratum an yaskuru had. Terjemahnya dari Iyad bin Himar al-Mujaisi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengajukan kepada kalian sesuatu yang belum kalian ketahui dan tidak diajar kepada hari ini. Dia berfirman, aku telah menciptakan hambaku menjadi orang yang semuanya. Akan tetapi suatu memalingkan mereka dari agamanya, mengharamkan apa yang aku halalkan, dan menyuruh mereka mempersekutukanku. Hadis riwayat Muslim. Menurut An-Nawawi, as-samu sa'itini fajtalahum an dinihim, berarti setan itu secara sembunyi pergi bersama manusia, selalu menyertai segala kondisi mereka dan membawa mereka kepada yang batil. Dalam mempengaruhi manusia, setan menggunakan berbagai strategi yang licik dan memanfaatkan sarana yang ada dalam hidup manusia, yaitu hawa nafsu. Dengan bujuk rayu, manusia kadang-kadang tidak menyadari bahwa keinginannya sudah dikendarai oleh setan. Dalam Al-Quran dikemukakan bahwa setan telah banyak menghancurkan kehidupan manusia, mulai dari manusia pertama sampai sekarang, bahkan sampai manusia di akhir zaman. Paling tidak terdapat 13 istilah dalam Al-Quran yang berarti setan. Di antara adalah sebagai berikut. Pertama, menggoda Adam dan Hawa sehingga dikeluarkan dari surga. Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Yang kedua, musuh yang nyata bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah 168. Menyuruh manusia berbuat jahat dan keji. Quran surat Al-Baqarah 169. Mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Al-Quran Al-Baqarah ayat 297. Menakut-nakuti manusia. Quran Surah Al-Imran 175. Menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 60. Lalu mendorong manusia agar bermusuhan. Al-Maidah ayat 91. Menimbulkan pikiran jahat kepada manusia. Al-A'raf ayat 20. Menipu manusia. Al-A'raf ayat 27. Agar tips. Di sini agar terhindar dari gangguan setan, manusia diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri dan mempertolongan kepada Allah, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 7, ayat 200, Al-Falaq ayat 1-5, dan An-Nas ayat 1-6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.